dapat bakar. Sejanji takkan mabuk lagi. Hai semuanya, kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda melalui channel ini, Ika Wulandari Channel. Dan saat ini masih hari lebaran ya, hari lebaran keempat. Tapi kayaknya lebarannya udah nggak kerasa banget nih di Kuala Lumpur. Terus sekarang ini aku on the way mau ke markasnya KNPI, dimana beberapa hari yang lalu Abang Tengku Adnan selaku ketuanya KNPI Malaysia itu ngasih kabar kalau tiba-tiba di sore hari ada satu orang laki-laki yang datang ke markas AOMI. Jadi markasnya KNPI ini sebelah-sebelahan aja sama markasnya AOMI. Dan dia ini bukan peserta yang ikut program rekalibrasi melalui Ormas. Jadi dia ngurus sendiri secara mandiri gitu. Tapi karena katanya dia itu nggak punya tempat tinggal di Kuala Lumpur, terlunta-lunta sendirian, dan dia melihat channel aku yang ngonten di markasnya AOMI, akhirnya dia datang ke AOMI. Tapi karena AOMI waktu itu juga nggak banyak orang, jadi dia ini pun nggak ada yang melayani. Karena kan saya sudah beberapa kali bilang ya ke channel saya maupun ketika saya siaran live di FB Rasa Radio bahwa tidak boleh untuk datang ke markasnya AOMI tiba-tiba, karena ya nggak bisa juga untuk daftar melalui AOMI secara langsung, karena daftarnya itu harus melalui ormas-ormas yang tergabung di bawah AOMI. Jadi dia ngurus mandiri karena dia ngeliat di konten aku, akhirnya dia datanglah secara nekat ke markasnya AOMI. Aku juga sebenarnya kurang tahu sih ceritanya gimana, makanya ini aku sempat-sempatin untuk datang ke markas untuk ketemu nih dengan orangnya, melihat kondisinya seperti apa. Kasian juga sih ya sebenarnya. Kalau gitu sekarang kita nyetir dulu, nanti kalau sudah sampai markas KNPI kita sambung lagi ya. Oke, jadi ini yang aku ceritain tadi bahwa ada yang tiba-tiba datang ke markasnya AOMI karena tidak ada tempat untuk menunggu jadwal terbangnya ke Indonesia. Langsung nih kita tanya-tanya. Namanya siapa, Mas? Sahrin. Mas Sahrin. Ya. Asalnya dari mana di Indonesia? Lombok. Di Lombok. Terus di Malaysia sudah berapa lama? 2,5 tahun. Kerja di? Duren. Duren? Maksudnya dagang duren? Bukan, kebun. Oh, di kebun duren. Di area mana? Raup. Oh, di Raup. Raup itu di mana sih? Di Pahang? Pahang. Pahang. Terus ini kan Mas Sahrin nih tiba-tiba datang ke markas AOMI, nggak ada yang nyuruh, dan ngurus proses rekalibrasi ini juga kan bukan melalui AOMI tapi secara mandiri ya. Kok bisa datang ke sini, gimana ceritanya? Ya ceritanya secara nekat saya lah, karena saya kan kekurangan duit. Kalau sewa hotel itu kan mahal, tapi takut tidak sampai nanti dekat kampung karena duit itu tipis. Itulah sebab saya nekat lah, saya duduk dekat sini, macam mana saya nekat datang ke AOMI ini. Iya. Taunya dari mana ini tempat? Dari YouTube sampean. Tapi kan di konten saya waktu di markas AOMI itu kan saya bilang, dan Pak Dito juga bilang nggak boleh langsung datang tiba-tiba ke sini, karena kan di sini nggak ada tempat yang cukup lah, kan kantornya AOMI juga kecil gitu. Kenapa kok tiba-tiba nekat ke sini? Yakin di sini ada tempat bisa nginep dan diterima gitu? Ya saya yakin itu kan karena kita sama-sama Indonesia lah. Karena saya tidak punya kerabat, sahabat, teman, itulah sebab saya nekat sini. Macam mana nantilah saya. Yang penting sampai dulu gitu ya, sampai sini ya? Dulu macam mana lah nantilah. Mau diterima ataupun nanti disuruh pulang lagi itu nggak apa-apa deh, yang penting sampai dulu di sini karena sama-sama orang Indonesia, masa nggak ditolong gitu ya? Itulah saya, dalam hati saya begitu. Terusnya dari Pahang naik apa ke sini? Kawan saya punya toke dari Sahalang. Saya numpang ke Putrajaya. Selesai cop di Putrajaya, antar saya lagi ke sini sama dia. Itulah. Oh, jadi kesininya pun numpang-numpang ya? Ya, numpang-numpang. Oh. Di sini sudah berapa lama? Di Malaysia. Bukan, maksudnya di markas ini numpang tidur di sini. 12, 13, 14, 15, sudah 5 hari. 5 hari, udah lama banget ya di sini ya? Ya lama itu gara-gara tiket itu di cancel. Oh, tiketnya di cancel. Terus akan ke Indonesianya kapan tiketnya yang baru nih? 18 jam 10. Oh,
Selama di sini apa yang aktivitasnya biasanya? Nggak bosan gitu nunggu di sini? Nggak ada temen, nggak ada saudara, nggak ada yang dikerjain gitu? Biasanya ngapain? Duduk lah, masalah bosan lah, memang bosan luar biasa. Tapi gimana lagi? Sama sekali nggak punya saudara, nggak punya temen yang bisa ditumpangin di KL? Tak ada sama sekali. Ada kawan saya dekat Selangor tapi tak bagi sama tokinya, dia takut dia. Oh, karena dia juga sama tokenya, bukan rumah sendiri gitu Iya, ya? dia pun kerja kerja bangunan tapi takut dia orang luar masuk. Takut apa namanya? Nanti takut bawah Covid. Oh, takut dikira nanti akan bawa virus dari luar Ya, gitu. itulah sebab saya tak bagi saya masuk. Tapi itulah sebab saya. Itu aja satu-satunya teman yang ada di KL sama Selangor ini. Iya. Selain itu nggak punya teman Nggak lagi. ada sama sekali, kosong. Oh, kalau misalnya pada saat itu AUMI dan KNPI nggak mau menerima Mas di sini, Mas rencananya akan tidur di mana? Tak tahu tidur Nggak di tahu, mana. nggak ada bayangan gitu. Tak ada tahu. Pokoknya nekat aja, hantem Iya, aja gitu nekat ya. Hantem saja. Oh, masalah nanti dipikir nanti aja gitu ya. Iya. Terus semua ini kan di AUMI dan KNPI ini kan membantu menguruskan pulang. Sedangkan Mas sendiri tuh kan nggak ngurus lewat KNPI, apalagi lewat AUMI gitu Iya, kan. iya. Nggak ngerasa kayak, kan saya bukan pesertanya nih, nanti kalau saya ditolak gimana gitu. Ya memang Nggak ada rasa-rasa takut itu, rasa cemas, rasa khawatir gitu. tak ada. Memang rasanya ada itu mau ditolak tapi gimana lagi, nantilah saya mau cakap sama dia, siapa-siapa dia datang, itulah saya dalam hati saya. Ini tempat ya, kan ini kan agak tersembunyi ya masuk ke dalam. Taunya dari mana? Dari Ancer-ancernya maksudnya. Jadi ancer-ancernya memang rumah sakit itu di depannya gitu ya? Iya, iya. Dicari Ya, gitu. dicari. Terus begitu sampai sini kok yakin ini markasnya gimana? ya saya tengok-tengok kan dari YouTube. Oh kayaknya bener nih, Kayaknya gambarnya bener sama ini, nih iya. gitu. Yang saya yakin saya yang lebih yakin itu saya melihat ini. Ada bendera merah putih itu. Itulah sebab saya Oh. yakinnya luar biasa. Sampai di sini di AUMI ada yang nerima nggak atau celingak-celinguk gitu nyariin orang? Ya memang Heeh. saya lihat sana ke sini tapi tak ada orang. Nggak ada orang, kosong. Ya, kosong. Terus hubungin kemana? Ya nomor saya dapat dari Anda punya channel. Kalau nomor yang di channel saya itu kan untuk pendaftaran, bukan untuk telepon-teleponan atau juga untuk video call apalagi gitu kan gitu. Jadi kalau bukan peserta biasanya memang tidak akan dilayani oleh nomor itu gitu. Setelah itu nunggu berapa lama di sini sampai ada orang yang datang? Berapa lama ya, lupa ya. Ada Ini 1 Mas jam? ini yang datang. Ada 1 jam nggak nunggu? Mungkin lebih lah. Lebih? Ya, saya rasa lebih. Udah gitu duduk di mana? Nah, di situ. Nunggu di situ duduk. Ya. Setelah itu ada Bang Tengku Adnan datang. Ya. Terus sampean ngomong gimana? Mas ini memang marah-marah dulu. Marah-marah dulu ya. Galak deh emang ya. Siapa suruh macam-macam lah. Heeh. Tapi saya jawab ini itu. Jawabnya gimana? Jawabnya dia Mas ini kan tanya siapa suruh sini. Heeh. Siapa yang suruh ke sini? Saya rasa jawabku tak ada. Nggak ada yang nyuruh. Ya. Oh, tahu dari mana dia bilang? Heeh. Saya tahu dari ini punya channel. Heeh, Saya terus? tengok, saya suruh tengok, saya buka itu YouTube. Ini Mas ini tengok. Terus apa kata dia? Oh ini dia bilang. Terus akhirnya? Lupa ya. Tak tersimpan. Udah gitu setelah ada Bang Tengku Adnan itu marah-marah sampean diem aja. Ya diam, Heeh. tak berani lawan. Abis itu akhirnya setelah dia kasih keputusan ya udah boleh numpang gitu, sampean perasaannya gimana? Ya merasa lega. Terus Toke yang saya antar saya dari Sahalam itu telepon saya. Heeh. Gimana sekarang, Dek? Apa kamu dikasih kan? Ya sudah saya jumpa sama ini yang punya. Oh kalau gitu syukur deh cakap. Kalau misalnya nggak diterima, Toke itu yang nganter ke sini mau nerima? Tak tahu. Enggak juga. Soalnya dia tak seiman kan, dia orang Cina. Tak, rasanya tak enak kalau duduk dekat rumahnya. Oh. Tapi memang baik hatinya dia. Karena dia nolong udah sampai di sini kan. RM1 pun dia tak terima. Oh, ya alhamdulillah masih ketemu orang baik ya. Ya. Terus di sini juga kan isinya orang baik semua nih. Gimana perasaannya di sini? Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol juga dengan yang lain-lain gitu. Rasanya ya apa ya? Tak rasanya seneng lah. Dikasih numpang. Seandainya itu kan
tak dikasih macam mana aku boleh sampai ke rumah kampung apa enggak, karena uang kan agak tipis. Sedangkan tiket saya dibayar dekat kampung. Selama ini kerja memang uangnya kemana? Ya kerja kan Kirim ke kampung? sudah kirim, tapi kan gaji saya memang sedikit. Gajinya berapa? 45 Sehari? sampai jam 12. Dari jam? Sampai jam 8. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam? Enggak. Berarti kerja cuma 4 jam aja? 4 jam. Tapi ya, OT-nya 9 ringgit 1 jam. Berarti 1 bulan kira-kira dapetnya berapa? Tergantung kita. Kira-kira biasanya selama 2 tahun ini? Kadang-kadang 19, 2000 tergantung Pak. Oh, terus itu uangnya kemana semua kok? Uangnya tipis, nggak punya bekal apa-apa? Ya tak tahu, belanja-belanja lah habis. Foya-foya kali. Udah nikah belum Mas? Udah. Anak istri di kampung. Oh, uangnya untuk anak istri di kampung. Ya kadang-kadang ke situ, kadang-kadang enggak. Lo gimana masa kerja kadang-kadang enggak? Setelah nanti sampai di kampung kerja apa kira-kira bayangannya? Tanam tembakau. Tanam tembakau. Ya. Oh. Soalnya saya udah bosan lah di Malaysia ini. Kenapa? Ya itulah, saya ingin cari rezeki dekat kampung dulu. Jadi 2 tahun di Malaysia ini kayaknya masa depannya kurang bagus gitu ya, mendingan pulang gitu. Saya sudah sana kemari ke Canda Baik, pernah macam sana sini. Oh, udah kerja kemana-mana? Iya. Kerja yang di Raup itu, di Kebon Duren itu pekerjaan yang keberapa? Memang pertama saya ke Raup, tapi berapa bulan dekat sana pindah gini Bentung, Benteng Sepah. Nah, sinilah, tak jauh dari sini. Kerja bangunan. Berapa bulan dekat sana saya kembali sana lagi. Oh, kan ini Lebaran keempat ya. Kemarin pas Lebaran hari pertama itu perasaannya gimana di dalam kabin sendirian gitu? Dalam kabin? Ya di sinilah di komplek ini. Gimana lagi? Memang sedih lah. Saya nelpon ke kampung. Sholat Id nggak? Tak tahu. Saya tak tahu kemana. Terus perasaannya gimana kemarin itu hari pertama raya, semua orang ngerayain Lebaran, Masnya sendirian di sini gitu? Ya gimana lagi ya, sedih lah, tapi kan keadaan kita kan seperti ini. Mau gimana lagi? Cuman main telepon saja lah, video call gitu. Apa? Cuman main telepon saja, video call sama video keluarga. Call sama keluarga di Sama kampung. keluarga. Itu sajalah. Keluarga di kampung gimana perasaannya tahu Mas mau pulang? Ya dia memang sedih lah, gara-gara ini kan saya duduk lama dekat sini. Ini selama di sini nih, ini kan dapat tumpangan gratis lah ya gitu. Ya. Mas di sini sebagai ucapan terima kasihnya ngapain? Mana lagi ya? Bantu-bantu di sini gitu nggak? Kalau masalah bantu ya memang bersih-bersih gitu. Bersih-bersih itu ngepel, mencuci itulah lantai dapur, segala macam lah. Cuci. Merasa keberatan nggak diminta tolong begitu? Rasanya enggak lah. Karena syukur ya saya diberi numpang itulah. Ini ya anggaplah ini untuk bayaran saya gitu. Karena kalau mau di hotel juga sehari berapa? Nah, itulah kan? saya pikir dalam hati saya, seandainya hotel ini malah mungkin saya sampai kampung. Kalau cuma disuruh ngepel, nyapu itu nggak masalah lah ya. Ya. Sedangkan itu yang siapa namanya itu yang pakai paci itu, dia ngasih uang 10 ringgit untuk makan ya. Uang untuk makan juga nggak ada? Ada, tapi itulah sebab saya bersyukur dia pun ada yang satu dari anggota MPI. Dia, ini uang Mas untuk makan 10 ringgit, tapi bersih-bersih ini. Oh, dimintain tolong gitu ya? Jadi bukan saya bayar apa, bukan bersih-bersih dibagi uang lagi, itulah dalam hati saya. Mungkin karena Masnya orang baik, jadi ketemunya orang-orang baik juga. Ya. Mas umurnya berapa? 31. 31. Tapi pasti udah kangen banget ya sama anak sama istri di kampung. Ya kangen lah. Jadi di sini baik-baik aja ya, 2 tahun kerja di sini dan Ya, tinggal baik. di markas KNP ini pun kondisinya baik-baik aja. Baik. Nggak kehujanan, nggak kepanasan, ya seadanya lah ya, nggak mewah. Kalau panas-panas sedikit ya wajar karena ini bukan hotel gitu kan. Ya ini juga sama merasa bersyukur banget ini saya. Mau ngucapin apa ke KNPI?
Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah atas kemurahan hatinya kepada saya yang keadaan kesulitan seperti saya ini di dalam perjalanan saya pulang ini. Itu sajalah. Ingat nggak siapa namanya yang nolong? Mas Tengku Adenan ya. Kalau nggak ingat, usir loh nanti. Oke, teman-teman semua, jadi memang banyak ya cerita-cerita yang kita dengarkan dari saudara-saudara warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia yang kesulitan, yang rentan, yang tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, tapi ya ala kadarnya di sini kita bisa membantu. Walaupun bantuannya juga ya nggak maksimal banget, kalau ada kurang-kurangnya juga ya Mas ya selama tinggal di sini, kita minta maaf. Dan selamat jalan untuk Masnya, mudah-mudahan selama sampai di kampung bisa ketemu lagi dengan keluarga dan juga bisa mencari rezeki yang lebih baik lagi di kampungnya. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Yeah.